Salam saudara-saudara, jemaat, kawan-kawan, khususnya sahabat BBC Blessing Bible Class, Agape Sekolah Tinggi Teologi Agape Jakarta. Ya, kembali kita ketemu saya Weli Pandensolang membahas satu topik yang hangat sekarang ini tentang kebangkitan Yesus. Jadi salah satu aspek kristologi berkaitan dengan kematian, kebangkitan Yesus pada akhir-akhir ini, khususnya Jumat Agung dan Paskah. Ada polemik di sana. Polemiknya adalah kalau Yesus bangkit, yang bangkit itu Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Berarti ada pelaku lain yang membangkitkan. Ini pertanyaannya. Ada yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Ada yang berkeyakinan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah tentunya, berarti dia tidak bisa bangkit sendiri. Dasar yang dipersengketakan istilah teknis saja. Dasar yang didiskusikan menjadi polemik adalah Yohanes 2 ayat 19, bunyinya begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Secara teologi dan Alkitabiah ini kan menjadi analogi tentang kebangkitan Yesus. Jadi Yesus dianalogikan seperti bait Allah. Dirombak itu artinya dibunuh, mati, lalu akan bangkit pada hari ketiga atau 3 hari. Itu seperti kita lihat selama ini. Nah, kalau kita melihat tadi Yohanes 2 ayat 19 khususnya, analogi Yesus tentang bait Allah itu. Jadi berdasarkan ini ada orang mengatakan Yesus itu, sekali lagi dan polemik, Yesus itu tidak bangkit sendiri tapi dibangkitkan oleh Allah. Terlihat pada kata kerja yang di Yohanes 2 ayat 19 itu berdiatesis aktif, bukan diatesis medial. Bukan medial. Saya menjelaskan sederhana saja. Ya, salah satu aspek grammar Yunani yaitu diatesis. Diatesis itu singkatnya sederhana bisa dapat dicerna adalah itu jenis tindakan. Boleh kata jenis tindakan supaya mudah diingat, mudah ditangkap. Jenis tindakan. Di Indonesia ada 3 jenis tindakan, tapi Indonesia bahkan bahasa-bahasa lain di dunia hanya kenal 2. Yaitu apa? Tindakan kata kerja aktif, itu diatesis, dan pasif. Ini pada umumnya. Yang di Yunani itu ada tuh medial. Penjelasannya begini, kalau aktif, kalimat aktif berarti subjek sebagai pelaku. Aktif itu, misalnya Yesus mengajar. Berarti ini kalimat aktif, mengajar Yesus, pelakunya Yesus. Tapi kalau kalimat pasif, subjek sebagai penderita, penerima laku, penerima tindakan. Misalnya murid diajar. Nah, ada orang tertentu mengajarnya. Jadi murid itu menerima tindakan diajar maksudnya. Jadi sebagai pelaku itu pasif. Sedangkan medial adalah gabungan dari dua-duanya. Subjek sebagai pelaku dan juga sebagai penderita. Misalnya pemuda menggantungkan diri. Atau di Alkitab Yudas menggantung diri. Siapa pelakunya? Yudas. Siapa yang mengalami kata kerja menggantung, penderitanya siapa? Yudas juga, itu yang disebut medial. Nah, keberatan dari pihak tertentu tadi, kelompok tertentu, Yesus itu tidak bangkit sendiri. Tidak, dalam tanda petik lagi, Yesus tidak mampu bangkit sendiri, itu mungkin. Karena diatesis di dalam Yohanes 2:19 adalah bukan medial atau membangkitkan diri sendiri. Nah, kita melihat di Alkitab, jadi jangan lihat hanya secara lokatif, lihat secara komprehensif teks Alkitab itu. Kata bangkit di dalam Alkitab berhubungan dengan Yesus nih ada 2 dipakai. Satu egeiro. Egeiro itu adalah kata kerja aktif simple. Kalau bahasa Ibrani itu kenal dengan kal. Simple artinya bangkit. Itu kata kerja. Lalu kata bangkit yang kedua, dipakai anistemi. Ya, anistemi itu kata kerja aktif intensif. Kalau Ibrani kita kenal dengan piel, yaitu intensif kata kerja ini. Jadi
Tapi sering juga egeiro bergagasan piel gitu. Terjemahan anistemi itu, kalau tadi egeiro bangkit, kalau anistemi membangkitkan. Itu yang disebut dengan kata kerja aktif, kuat. Jadi sekali lagi, bangkit, egeiro, kata kerja juga, tapi ini kata kerja simple, sederhana. Sedangkan anistemi, kata kerja lebih kuat, membangkitkan. Tapi sekali lagi saya mengulangi, kata kadangkala egeiro oleh penulis Alkitab punya muatan gagasan apistemi, anistemi maksud saya, anistemi, yaitu yang kata kerja kuat. Nah, kita bicara medial tadi sudah, tapi mau perjelas. Dalam grammar Perjanjian Baru Yunani ada 4 jenis medial, tapi 2 yang mau disinggung di sini, yaitu pertama medial pelakunya, yaitu refleksif. Medial refleksif itu artinya medial yang kata kerja yang pelakunya bertindak yang kena pada dirinya. Itu yang disebut dengan medial refleksif. Medial murni, yaitu pelakunya dia dan penderitanya dia. Yang kedua adalah medial intensif. Medial intensif adalah medial yang kata kerja yang menjelaskan bahwa pelaku menggunakan objek orang lain, ya, kata kerja yang ada objeknya. Pelaku menggunakan itu tapi untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya. Jadi subjek bukan penderita di dalam medial intensif, tetapi subjek bertindak sedemikian rupa melalui objek itu untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya itu ditemukan di dalam Efesus 1 ayat 4. Inti bunyinya di sana adalah Allah memilih kita. Nah, Allah memilih ini dalam bentuk atau kata kerja medial. Artinya Allah memilih kita ini orang percaya untuk dirinya. Bukan medial refleksif. Kalau refleksif Allah memilih dirinya, bukan. Tapi Allah memilih kita, memilih orang lain, itu objek untuk dirinya. Nah, itu namanya medial intensif. Ya, Allah memilih orang lain, orang percaya tapi untuk kita. Nah, dalam konteks kebangkitan Yesus, sekali lagi, dalam konteks kebangkitan Yesus, medial refleksif ya tidak ditemukan di dalam kata egeiro. Termasuk di dalam Yohanes 2 ayat 19 tadi. Kecuali hanya diatesis aktif dan pasif dalam egeiro. Tidak lazim ada medial di sana. Ya. Kenapa? Karena medial itu ada pada kata kerja kuat tadi, yaitu anistemi. Itu ada medial yang berposisi sebagai kata kerja intransitif. Intransitif itu adalah kata kerja yang sudah memiliki gagasan utuh sehingga tidak perlu lagi objek. Itu kata kerja intransitif. Tetapi egeiro adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang biasanya memiliki objek. Objek kalau aktif, termasuk juga ada pasifnya di sana. Karena itu di dalam egeiro yang transitif ini tidak ditemukan diatesis medial, khusus dalam kaitannya kebangkitan Yesus. Medial refleksif kecuali intensif tadi. Jadi kesimpulannya sebelum lihat kesimpulan poin utamanya adalah saya mau ulangi, jangan temukan medial di dalam egeiro yang di dalam Yohanes 2 ayat 19. Sehingga ada orang menolak bukan Yesus bangkit sendiri. Di situ pelakunya Yesus aktif, tapi menggunakan objek, yaitu bait Allah yang menjadi analogi dirinya. Berarti dari segi ketepatan tindakan indikatif itu pasti dia pelakunya, pelaku kebangkitan, tapi di situ memang tidak medial. Jadi itu yang ditekankan di dalam kesimpulan. Jangan lihat medial sekali lagi di dalam medial refleksif di dalam Yohanes 2 ayat 19. Tidak akan ketemu. Sehingga kalau tidak ketemu medial dalam Yohanes 2 ayat 19,
maka mau menyimpulkan Yesus tidak bangkit sendiri. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jangan lihat medial atau diatesi medial di dalam Yohanes 2:19. Tidak bakalan ketemu di kata ageiro dalam arti kata kerja transitif. Tidak ada di sana karena ada objek, tidak ditemukan medial refleksif. Tapi jangan membangun teologi karena atau mentang-mentang medial tidak ada di Yohanes 2 ayat 19 sehingga disimpulkan Yesus tidak bisa bangkit diri sendiri. Ya, tidak bisa mampu bangkit sendiri. Nah, ini teologi yang lemah juga. Hanya karena tidak ada kata medial. Di situ tetap Yesus sebagai pelaku, hanya kata kerjanya aktif. Itu sebabnya ya pelaku aktif, indikatif juga kepastian di sana. Indikatif, aktif dan aktif itu ada objeknya. Sebab medial refleksif tidak ada di dalam kata kerja yang ada objek. Nah, Yohanes 2:19 ada kata kerja yang ada objek, yaitu bait Allah yang menjadi analogi diri Yesus sendiri. Tapi di mana kita lihat kata kerja yang ada medialnya? Ada di dalam kata anistemi tadi, yang diterjemahkan membangkitkan. Kalau egeiro, bangkit. Nah, anistemi, membangkitkan. Nah, di sana ada medial. Contoh di dalam Markus 9 ayat 31, saya baca. Markus 9 ayat 31, maksudnya ayatnya saja. Markus 10 ayat 34, Lukas 18 ayat 33, saya membaca satu ayat aja di dalam Markus 9. Markus 9 ayat yang ke-31. Bunyinya begini, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ini kalimat terakhir ini, ia akan bangkit. Nah, di sini kata anistemi ditemukan. Ini kata kerja medial, termasuk di dalam Markus 10 ayat 34 tadi, dan juga Lukas 18 ayat 33, itu kata kerja medial. Jadi di sini medial ini menyatakan bahwa Yesus pelaku kebangkitan, dan ia bangkit sendiri. Dia bangkit sendiri. Karena itu ya, ini belum disimpulkan ya. Karena itu jangan lihat teks secara lokatif lalu menyimpulkan. Lihat secara komprehensif. Maksudnya ketika melihat egeiro tidak ada medial, oh Yesus itu tidak bangkit sendiri. Tidak begitu teman. Jangan begitu berteologi. Lihat di kata anistemi. Kalau begitu, apakah Yohanes 2 ayat yang ke-19 boleh menjadi dasar bahwa Yesus pelaku kebangkitan? Ya. Walaupun tidak ada medial di sana, tetapi pelakunya aktif. Yesus yang membangkitkan bait Allah, artinya Yesus bangkit dirinya. Hanya menggunakan kalimat transitif, ada objek. Ada objek yang sekali lagi saya sebutkan tadi, objek itu menjadi analogi atau gambaran dirinya sendiri yang dia bangkitkan. Jadi tetap menjadi dasar dari Yesus bangkit. Sehingga tidak ada, karena ada objek, tidak ada medial di situ. Itu penyebabnya. Kenapa kalau ditanya, kenapa tidak ada medial? Karena kata itu ada objeknya. Sebab medial refleksif tidak ada di dalam kata kerja yang ada objeknya. Itu aja sederhananya. Berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Itu pertanyaannya. Apakah Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dua-duanya. Kita lihat dua-duanya itu apa? Secara ilahi atau Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah dia bangkit sendiri melalui kata kerja medial refleksif tadi di 3 ayat yang dibaca tadi. Tapi ini sekali-kali ini harus ditegas. Kalau Yesus secara ilahi sebagai Allah dia bangkit diri sendiri, Yesus bangkit, bukan berarti Yesus sebagai Allah mati. Bukan Allahnya yang mati, tapi manusianya yang mati. Tapi karena manusia Yesus dan Allahnya tidak bisa dipisah, kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu dua sifat
Itu di dalam Kalsedon sudah dirumuskan. Dua sifat tidak bisa dipisah dalam arti menyatu tetapi tidak melebur dan tidak saling mempengaruhi, tidak saling menelan. Dua sifat dipertahankan manusia dan Allah. Karena itu, secara ilahi Yesus itu yang menyatu dengan manusianya bisa bangkit sendiri. Ditunjukkan oleh teks yang ada di tesis medial. Tapi yang kedua, secara manusia Yesus dibangkitkan. Karena secara manusia Yesus terbatas dalam konteks tidak sempurna seperti Dia Allah. Terbatas kecuali dosa, Dia tanpa dosa. Itu saja. Misalnya Yesus lapar dan sebagainya. Contoh saja, Yesus terbatas secara manusia, fisik. Waktu Yesus ada di Israel tidak pernah berkunjung ke Jakarta. Itu saja. Tapi secara ilahi Dia omnipresent, Dia maha hadir di mana-mana. Dia ada di alam semesta, di sorga dan di bumi ada. Itu saya kira pelajaran dasar. Nah, secara manusia Dia dibangkitkan. Kalau kita lihat Kisah 2 ayat 32. Nih, Kisah 2 ayat 32 bunyinya begini ya. Hotheos anestesen ton Yesun. Jadi Allah membangkitkan Yesus. Ini ayat ini, Kisah 2 ayat 33. Dan itu juga ada Kisah 2 ayat 24, Kisah 3 ayat 15, Kisah 4 ayat 10, Kisah 5 ayat 30, Kisah 10 ayat 40, Kisah 13 ayat 30. Nanti baca sendiri. Itu semua pelakunya Allah. Dalam arti Dia dibangkitkan. Jadi sekali lagi, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkit dua-duanya. Jadi hai kawan-kawan yang bertolak belakang atau berkonflik atau berpolemik, gabungkan pendapat kalian dua bahwa Yesus itu secara ilahi Dia bangkit sendiri, ditunjukkan secara ilmiah teks kata kerja berdiatesis medial. Dia punya kuasa bangkit. Karena itu Dia nubuatkan, rombak bait Allah, aku akan bangkit, bangun lagi atau bangkitkan dalam 3 hari. Itu tentang dirinya Dia pelaku. Tapi secara manusia Dia dibangkitkan. Karena Dia tidak bisa membangkitkan dirinya secara manusia. Dua-duanya. Jadi mari padukan teologi kalian, disatukan, maka damai sejahtera Allah menyertai kalian. Haleluya, Tuhan berkati. Shalom.